seluruh jajaran, kemudian imam masjid, tokoh masyarakat, alim ulama, bapak ibu jemaah subuh. Insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan curahan berkah di subuh yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua selalu dijaga oleh Allah, selalu disehatkan oleh Allah, walaupun COVID-19 di negeri kita ini masih mewabah. Mudah-mudahan kita semua tetap patuh dengan protokol kesehatan yang telah diimbau oleh ulama dan pemerintah kita. Kaum muslimin wal muslimat dan jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita setiap pekan kedua Ahad. Temanya adalah menjaga semangat ibadah. Menjaga semangat ibadah itu dalam istilah lain oleh Syekh Nasir bin Muhammad dalam bukunya disebut dengan Al-Futur. Al-Futur. Jadi Al-Futur itu sudah kita jelaskan pertemuan kita bulan yang lalu. Makna Al-Futur itu lemah setelah semangat, terputus setelah continue. Nah, ini futur namanya. Malas setelah rajin. Itu namanya al-futur dalam agama kita. Al-futur ini bisa menyerang siapa saja, baik itu ahli ibadah maupun yang tidak. Dan yang lebih parahnya lagi yang ahli ibadah, selama ini rajin baca Al-Quran, malas. Selama ini rajin sholat sunat, malas. Selama ini istiqomah puasa sunat, malas. Itu namanya dalam agama kita al-futur. Rajin, malas setelah rajin, terputus setelah continue, lemah setelah semangat. Nah, ini harus kita cari tahu apa faktor dari al-futur ini. Banyak faktornya Bapak Ibu ayah bunda jemaah, dan insya Allah pagi ini akan kita lanjutkan kembali yang sudah kita bahas kemarin. Sudah satu faktor, dan hari ini akan kita lanjutkan faktor yang kedua yang menyebabkan kita tidak semangat dalam ibadah. Bulan yang lalu sudah kita bahas penyebab yang pertama itu adamul ikhlas. Adamul ikhlas. Apa arti adamul ikhlas? Sudah hilangnya keikhlasan dalam diri kita. Kalau kita beribadah kepada Allah, ikhlas sudah hilang, maka mudah futur tadi menyerang diri kita. Mudah sekali kita malas, mudah sekali kita terputus dari istiqomahnya kita, mudah sekali kita tidak mau lagi asyik ghirah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita bahas kemarin, ikhlas. Jadi para ulama sudah menyimpulkan sekian banyak faktor meletakkan ikhlas ini yang utama penyebabnya. Karena kalau ini rusak, jangankan hilang ayah bunda, rusak saja nilai ikhlas dalam diri kita. Bukan hanya malas yang datang, tetapi kita melaksanakan ibadah itu sia-sia. Mengapa? Karena yang diterima oleh Allah ibadah itu adalah ikhlas. Jadi bukan hanya senang-senang kita melakukan ibadah, tak diterima Allah ibadah kita kalau kita tidak ikhlas. Nah, ini sudah kita bahas, dan pada pagi ini ayah bunda akan kita lanjutkan. Cuman saya minta waktu, minta izin, tidak bisa sampai syuruh karena ada tugas untuk harus berangkat untuk melatih hakim dan musyawarah tilawatil Quran. Jadi saya minta izin dengan Bapak Ibu ayah bunda sampai jam 5.45. Sebenarnya kita udah teman-teman dah nunggu, cuma saya minta izin, kasih saya waktu, nanti saya sudah iakan dengan masjid pengurus, nanti tak datang tak enak pula. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah,
Pagi ini kita lanjutkan faktor yang kedua yang menyebabkan kita tidak semangat dalam ibadah adalah ketidaktahuannya kita dalam ilmu syar'i. Ini penyebab yang kedua. Ketidaktahuannya kita dalam ilmu syar'i. Bapak Ibu, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu syar'i itulah ilmu yang mengatur kehidupan kita, halal haram, baik buruk, mubah, semuanya sudah ada di sana. Orang yang tidak tahu, orang yang ketidaktahuannya terhadap ilmu syar'i ini bisa menyebabkan dia ini tidak semangat dalam ibadah. Ya. Jadi jangan sampai dhaful ilmi syar'i, lemah kita dalam ilmu syar'i. Ya. Kalau ilmu-ilmu yang lain boleh ayah bunda. Pamannya anak kita itu lemah dalam bahasa Inggris, lemah dalam ilmu hitung-hitung, contoh, itu tidak ada masalah. Tetapi kalau ilmu syar'i jangan sampai lemah kita. Mengapa? Kalau sampai kita lemah dalam memahami ilmu syar'i, inilah yang menyebabkan kita tidak semangat dalam ibadah. Ya, mengapa ayah bunda datang pagi-pagi sholat subuh berjamaah padahal pagi ini dingin luar biasa, agak dingin cuaca pagi ini kan? Mengapa? Karena ayah bunda sudah tahu apa kata Nabi, man shallas subha bi jamaah, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'anna, maka seolah-olah pahalanya sholat semalam suntuk. Coba, ada yang sanggup kita sholat semalam suntuk? Tak sanggup Ustaz. Jangankan semalam suntuk, sepertiga malam berat, ya kan? Nah, kita tahu ini ilmu syar'i. Rasul sudah menyampaikan, siapa yang sholat subuh berjamaah maka seolah-olah pahalanya sholat semalam suntuk. Masya Allah. Siapa yang tak mau itu akhirnya karena dia tahu, maka dia pun bersemangat melaksanakan ibadah subuh. Mengapa? Karena ilmu syar'i. Mengapa ayah bunda mau mendengarkan pengajian setelah sholat subuh? Karena ada hadisnya. Siapa yang sholat subuh kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, ini bagian dari zikir kepada Allah. Kemudian sampai waktu fajar, waktu syuruk datang, terbitnya matahari, kemudian dia istirahat sejenak setelah terbit 10 menit sholat sunat syuruk, isyraq, maka sholat sunatnya itu kata Nabi seperti orang yang melaksanakan pahala Allah. Tamat, tam, sempurna. Siapa kasih tahu itu? Ilmu syar'i. Mengapa kita semangat? Karena tahu ilmu syar'i, makanya kita semangat. Inilah yang menyebabkan kita ini semangat dalam beribadah. Siapa yang mari kita puasa Asyura, Tasu'a dan Asyura, bulan Muharram. Siapa yang puasa Asyura, Allah ampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Karena tahu dia ingin syar'i menjelaskan, semangatlah dia melaksanakan ibadah. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca Al-Quran maka falahu hasanah, satu huruf itu diberi satu kebaikan. Satu kebaikan itu 10 pahala. Alif lam mim kata Nabi, tidak satu huruf tetapi 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 2 huruf, mim 3 huruf, sudah 30 pahala. Sekarang berapa huruf yang ada dalam Al-Quran? Berapa huruf yang sudah kita baca semalam hari kemarin? Dikadikan saja Bapak Ibu ya. Al-Fatihah saja berapa huruf? Dikadikan saja. Malah Allah lipat gandakan menjadi 700. Siapa yang kasih tahu ini? Allah. Melalui apa? Rasulnya. Apa nama ilmunya? Ilmu syar'i. Ya. Jadi kalau dhaful ilmi syar'i, lemah kita dalam
bunda, itu yang menyebabkan kita tidak semangat ibadah. Makanya saya selalu dengan Masjid Al-Firdaus ini, ya, jadwalnya lengkap. Jadwal apa? Nuntut ilmu syar'i. Karena kalau ayah bunda pergi pula ke pesantren kayak saya dulu 7 tahun, tak akan mungkin lagi. Akhirnya pengurus para ustadz di sini buat jadwal. Minggu pertama ini, minggu kedua ini, qabla zuhur ini, Jumatnya malamnya ini, subuhnya ini, masya Allah. Supaya apa? Supaya jemaah Masjid Al-Firdaus ini semangat dalam beribadah. Ya, luar biasa ya. Jadi jangan main-main dengan ilmu syar'i ini ayah bunda, karena ilmu syar'i ini ilmu yang kita butuhkan. Itulah dia Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang sahih. Itulah dia segala-galanya. Tak ada yang lain lagi. Ya. Inilah yang menjadi acuan kita dalam hidup. Kalau ingin terarah hidup kita, inilah ilmu syar'i. Ya. Kalau ingin tahu bagaimana arah jalan hidup kita ini yang kita tuju nanti, inilah ilmu syar'i. Bagaimana hidup tenang nyaman, inilah ilmu syar'i. Rupanya bukan itu saja, dampaknya sampai kepada semangatnya kita dalam beribadah. Ya. Jadi banyak ayah bunda, kalau kita sudah tahu ilmu syar'i itu, semangat kita. Semangat kita, insya Allah akan semangat. Tapi kalau tidak tahu, itulah dia. Itulah Ustaz, kita tahu kemarin puasa Asyura Ustaz. Nah, ya kan? Ada yang tahu, tak pula mau melaksanakan. Kenapa? Kita nilai keikhlasan jangan sampai rusak dalam diri kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun. Innamaa yatadhakkaru ulul albab. Surah Az-Zumar ayat 9. Hal yastawi alladziina ya'lamuun? Apakah sama kata Allah? Alladziina ya'lamuun, orang alladziina ya'lamuun, orang yang tahu, walladziina la ya'lamuun, dengan orang yang tak tahu. Tentu jawabannya tidak sama. Pasti berbeda orang yang tahu dengan yang tidak tahu. Orang yang tahu bahaya protokol COVID-19 dengan yang tak tahu beda. Ya. Kalau yang tahu pakai masker. Ya. Sekarang luar biasa waktu yang udah kondisi kita ini. Ya, di Pekanbaru di Indonesia dan Pekanbaru ya meningkat luar biasa. Jadi tetap jaga ya bunda, karena beda orang yang tahu dengan yang tidak tahu. Ya. Oh Ustaz, kami ini mati juga, iya betul. Tetapi kita jangan pernah menyumbang. Menyumbang apa? Menyumbang penyakit ke orang. Menyumbang pitin apa pula ya bunda. Jangan menyumbang penyakit. Nah, tutuplah. Ya kan? Begitu kata Allah, takkan sama orang yang tahu dengan yang tak akan sama. Pasti tidak sama. Innama yatadhakkaru ulul albab. Hanya orang-orang yang punya ulul albab akan selalu berpikir. Ya, orang-orang yang tahu ulul albab itu adalah yang sudah cerdas, yang sudah berpikir jernih, ya, sudah paham betul dia, maka dia akan melaksanakan apa yang sudah menjadi ketentuan syar'i. Bapak Ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah, jangan bosan menuntut ilmu syar'i, jangan bosan belajar ilmu syar'i, karena ilmu inilah yang akan menopang semangat kita dalam beribadah, dan ibadah inilah yang mau kita bawa sampai ke surga nanti. Ya, yatbi'ul mayyit salasah, yang mengikuti mayat kita nanti 3. Ahlahu wa malahu wa amalahu. 3 ini
tinggal, dua yang kembali, fayabqasnan, fayarji'usnan, dua yang kembali, satu yang tinggal. Wayabqa wahid. Yang tiga itu, yang mengikuti mayyitan kan tiga. Dua yang kembali, satu yang tinggal. Apa yang kembali? Ahlahu, keluarga. Cukup cuma sampai di atas kuburan. Selesai ditimbun, dia tak mau pula masuk dalam. Kemudian ahlahu wa malahu, harta kita. Baik, kalau muslim ya walaupun dia siangnya beli Pajero Fortuner, meninggal takkan sanggup itu yang akan mengantarkan mayatnya, tetap juga ambulan. Sempat kalau itu dia mengantar mayat, selesai diantar tak sanggup orang pakai mobilnya lagi. Takut banget. Nah, cukup sampai di atas, pulang dia. Selesai pulang, tinggallah diri kita yang benar, seorang diri. Maka ketika itu yang tinggal satu. Apa itu? Amal ibadah kita. Itulah yang mau kita bawa. Mulai saat itu sampai ke surga nanti. Di saat itulah diri kita ini ditanya oleh malaikat pertanggungjawaban apa yang sudah kita lakukan ketika hidup di dunia. Tentu kalau kita orang yang selalu semangat beribadah, beramal saleh, inilah yang akan menolong kita hingga ke surganya Allah nanti. Tapi kalau kita hanya main-main dalam hidup ini, berleha-leha, menunda-nunda amal soleh, nah tentu kita akan menjadi orang-orang yang merugi hidup di dunia ini. Ya, merugi sampai di kubur, fase ditanya malaikat, diazab Allah, nanti sampai ke yaumil mahsyar ditanya pertanggungjawabannya kalau tidak selesai. Nah, hanya dua tempat yang kita tuju nanti, yaitu surga, neraka. Hanya dua lowongan, tak ada yang lain, tak yang benar. Berarti kalau tidak jumpa kita nanti di neraka, berarti di surga. Mudah-mudahan kita semua ini, insya Allah, mudah-mudahan kita nanti reuni bulan nanti di surga semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena hanya dua tempat saja, tak ada yang lain, neraka, surga. Tak ada yang lain. Yang surga, nah inilah dia amal yang kita bawa sejak kita hidup di dunia ini. Bapak Ibu yang bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon izin betul saya tidak bisa sampai waktu isyraq. Ingin saya tapi ingin berbagi ini, teman sudah bertemu ya bunda. Jadi mohon maaf betul, silakan lanjutkan zikirnya ya sampai isyraq, tapi saya tak bisa mengisi sampai waktu isyraq. Dua yang sudah kita jelaskan ayatnya dalam kajian, temanya semangat dalam menjaga semangat ibadah. Mengapa kita tidak semangat ibadah? Sudah dua faktornya. Pertama yang kita bahas, kurangnya ikhlas dalam diri kita. Yang kedua, dhaful ilmi syar'i, lemahnya ilmu syar'i. Demikian, mohon maaf lahir batin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.